menerima wahyu yang datang dari malaikat Jibril nih. Nah, Nabi itu paham langsung, disampaikan kepada para sahabatnya. Nah, apa yang disampaikan? Pemahaman kisah Al-Quran tadi. Nah, ilmu Al-Quran tadi disampaikan. Nah, lalu sahabat nih paham, mengerti bahwa di antara pesan dari Quran itu kita disuruh mentauhidkan Allah Ta'ala. Nah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi yang permulaan bertauhid itu adalah Nabi kita. Lalu Sidin paham, Sidin ajarkan pulang kepada para sahabat. Yang permulaan tahu nih yang makhluk Allah nih, sebelum yang imbah malaikat Jibril nih, yang tahu yang ajaran yang qul huwallahu ahad. Siapa nih toh yang permulaan tahu? Nabi kita. Sebab turunnya kepada Nabi kita. Katakan olehmu hai Muhammad, Allah itu Esa. Nah, jadi mengajarkan kepada para sahabat bahwa Allah itu Isa, yang permulaan mengajarkan itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemahamannya yang permulaan mengajarkan bahwa Allah bersifat wahdaniyat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang menerima pulang ayat yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Nabi kita juga menerima itu. Paham Sidin? Sidin sampaikan ke kita, kepada umat, kepada para sahabat Sidin. Artinya diciptakan manusia ini, ya Nabi, tujuannya satu, untuk beribadah. Maksud beribadah di sini untuk mengenal Allah. Nah, jadi tujuan kita dijadikan mencungkung di dunia untuk mengenal Allah. Nah, maka itu jadi wajiblah hukumnya belajar. Yang pelajaran tersebut menjadikan kita kenal dengan Allah. Nah, maka memperkenalkan Allah kepada para sahabat itu permulaan Nabi kita. Maka oleh para ulama dipadahkan wajib ain mengenal akan Allah tersebut, yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Nah, imbah ninto pulang Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Ayat di Quran juga ninto. Nabi paham, Nabi tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isi-isinya. Antara keduanya, antara langit dan bumi itu seluruhnya Allah menciptakan. Yang permulaan tahun itu Nabi, disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi mengajarkan pulang kepada para sahabat. Ujar Nabi, ada Allah yang sudah menjadikan langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Ada Allah, sebab ada ciptaannya. Berarti Allah itu ada. Bahasa Arabnya ada itu ya wujud. Nah, maka yang memperkenalkan bahwa Allah bersifat wujud yang paling permulaan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Nabi diturunkan wahyu kepada Nabi oleh malaikat Jibril. Nah, bunyi ayatnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nabi yang permulaan tahun itu, Nabi pulang mengajarkan kepada para sahabatnya. Apa yang Nabi ajarkan? Ujar Nabi, nah wahai para sahabatku, Allah itu yang kita sembah itu, yang kita jadikan Tuhan itu, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan itu wajib bersifat kekal. Nah, kekal itu bahasa kita, bahasa Arabnya baqa. Nah, jadi yang mengajarkan sifat baqa permulaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Nah, turun pulang ayat Quran, laisa kamislihi syai'un. Allah itu kada kawa diumpamakannya, kada serupa dengan apapun, kada serupa dengan yang baharu. Nabi paham, Nabi sampaikan kepada para sahabat, Nabi lajari. Ujar Nabi, wahai para sahabatku, Allah itu kada ada sesamaannya. Laisa kamislihi syai'un. Nah, kada ada sesamaannya, bahasa Arabnya mukhalafah lil hawadis. Permulaan yang mengajarkan bahwa Allah wajib bersifat mukhalafah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada para sahabat. Nah, batu turun pulang Quran bunyinya innallaha ala kulli syai'in qadir. Nabi yang tahun itu Nabi ajarkan kepada para sahabat. Ujar Nabi, Allah itu berisi sifat kudrat. Nah,
Maka yang pemulaan melajarakan sifat kudrat yang wajib bagi Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka jelaslah sudah ajaran sifat 20 adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Nah, paham lah. Nah, ya kalau jadi seluruhnya berdalil. Dalil itu datang dari mana? Dari Quran. Siapa yang menyampaikan Quran ke kita? Nah, ke sahabat dulu ya Pak, ya Nabi. Nabi yang melajarakan, bukan hanya sekadar menyampaikan, tapi melajarakan, mengajarkan ya kita kepada para sahabat. Jadi sahabat itu seluruhnya adalah disebut sahabat sampat bertamu lawan Nabi, sampat mengambil ilmu lawan Nabi. Nah itu yang kada paham ada di zaman Nabi Asy'ariyah aja. Nah ini bunga bener teh, ada mengerti sejarah. Jadi kita tuh itu bang tadi kabungulan itu jangan didiamakan, dipelajari ya kita. Oh kayak ini kan apa kadang darahnya Asy'ariyah, kayak itu.